Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di Minggu Gembira bersama Kak Cila dan Kak Enya. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu nih, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Apakah semua sehat? Bagaimana karirnya? Karirnya sehat? Kalau kalian tentu saja sehat ya Kak. Yang pastinya kami berharap adik-adik semua di rumah pada sehat ya. Pasti dong Kak. Oke, adik-adik, hari ini kita berjumpa di Minggu Gembira. Adik-adik tahu nggak tema kita pada Minggu Gembira kali ini apa? Nah, ayo adik-adik, siapa nih yang tahu? Kalau Kak Cila kira-kira tahu nggak nih jawabannya Pasti apa? tahu dong, Kak. Kita kasih clue sedikit nih ya Kak. Boleh Kak, apa tuh Nih. clue-nya? Titik-titik sedunia. Yo, Nah, apa tuh? Berarti kok sedunia dirayakan oleh seluruh dunia ya, Kak? ya benar sekali Iya. Kak. Oke deh Kak, supaya adik-adik jangan bingung, kita kasih tahu aja bagaimana? Boleh Kak. Nah, hari Minggu ini kita memperingati Hari Minggu Panggilan Sedunia. Oke adik-adik, sebelum kita memulai acara kami kita lebih jauh lagi, gimana kalau kita nyanyi dulu biar lebih semangat? Nah, adik-adik yang di rumah silahkan berdiri dan mengikuti lagu yang akan ditayangkan. Berjudul apa Kak? Papa Faith! Who gives the faith for the faith? Who gives the grace for the grace? Who gives the hope for the hope? Who gives the love for the love? Who is that man? I want to shake his hands, for he lives in me, and he died for you and me. Who gives the faith for the faith? Who gives the grace for the grace? Who gives the hope for the hope? Who gives the love for the love? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Nah adik-adik, udah semangat dong ya karena sudah mendengarkan lagu. Iya, benar Kita akan sekali, Kak. memulai acara Minggu Gembira kita yang kita awali dengan tanda salib. Nah, kita buat tanda salib tapi dengan nyanyian nih. Wow. Adik-adik di rumah dengar ya dan ikutin apa yang kakak nyanyikan. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Oke adik-adik, pada Minggu Gembira kali ini kita diajak untuk memberikan diri di mana kita mengetahui bahwa Yesus mengorbankan dirinya dan mati di kayu salib untuk umat manusia, termasuk kita sendiri, termasuk juga adik-adik, mama, papa, dan semua yang ada di bumi ini. Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Penjelasan bagaimana hubungan gembala dan domba-domba di zaman dahulu. Nah, adik-adik, bagaimana hubungan adik-adik dengan Tuhan Yesus?
Yuk kita bahas sebentar lagi. Nah, sekarang Kak dan adik-adik, mari kita ambil sikap yang baik, pasang telinga dengan baik, kita ikuti kegiatan kita dengan sungguh-sungguh ya. Nah, sebelum itu, mari kita menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami hingga saat ini. Kami berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara Minggu Gembira ini. Kami hendak mendalami sabdamu, terutama dalam masa Paskah ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati kegiatan kami ini agar berjalan dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca kitab suci. Sebelum itu kita akan bernyanyi dulu. Adik-adik tahu nggak kita akan bernyanyi apa? Lagu apa ya Kak? Nah, sebelum itu adik-adik dipersilakan untuk mempersiapkan Alkitab adik-adik agar kita setelah bernyanyi bisa langsung membaca. Bener ya Kak? Benar sekali. Nah, Kakak mau juga adik-adik yang di rumah pada berdiri ya biar kita lebih semangat lagi. Ya benar sekali. Menyanyikan lagunya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik pada ngikutin kakaknya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sekarang kakak mau Alkitab yang sudah dipersiapkan dipegang dan kita akan membukanya. Nah, kita akan membuka Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 30. Kakak ulang sekali lagi ya. Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita akan mendengarkan sedikit pendalaman dan makna dari firman Tuhan tadi. Topik bacaan kita tadi itu yaitu aman dalam pelukan Tuhan Yesus seperti gambar anak domba dan Yesus. Sebelum itu, mari kita dengarkan sedikit cerita dari Kak Renya tentang pengalaman seorang anak. Nah adik-adik, kakak akan bercerita tentang pengalaman kakak. Suatu hari, kakak minta bapak kakak antar ke kampus. Karena waktu sudah sangat sempit, maka ayah kakak bawa keretanya itu kencang. Bapak kakak tanya kepada kakak, tidak takut kalau kita ngebut? Kakak jawab, enggak. Ayah nggak mau kan kita celaka? Saya percaya sama ayah. Kami pun tiba dengan selamat. Nah adik-adik, mengapa kakak tidak takut? Karena kakak percaya sama ayah kakak. Ayah kakak tidak akan mencelakakan kakak. Nah adik-adik, demikian juga kalau kita percaya kepada Yesus. Percaya artinya menyerahkan diri
sepenuh hati kepada tuntunan Yesus, mau mendengar dan mengikuti sabda Yesus. Kalau ayah kakak saja tidak ingin mencelakakan kakak, apalagi Yesus. Tentu Yesus jauh lebih mampu menjaga kakak dan adik-adik semuanya. Yesus itu gembala kita, Tuhan kita, dan penyelamat kita. Jadi, Yesus tentu menjaga kita agar kita tidak jatuh pada rayuan setan. Kita akan dijaga, dipegang erat-erat. Adik-adik terkasih, bagaimana supaya kita tetap dijaga oleh Yesus dan selamat? Yaitu kita harus percaya kepada Yesus. Nah, apa tanda kalau kita percaya kepada Yesus? Yaitu dengan mendengarkan sabda Yesus tadi dan berdoa senantiasa dan melakukan kehendak Yesus. Singkatnya, selalu hidup dekat dengan Yesus. Apa kehendak Yesus? Yaitu berbuat kasih. Adik-adik, Yesus sudah lebih dulu mencintai kita, bahkan sampai menyerahkan diri dan mati di kayu salib. Karena itu, dengan cinta yang sama, kita pun harus berani memberi diri untuk dituntun olehnya, dan mau hidup saling mencintai. Yakinlah, Yesus tidak membiarkan kita berjalan sendirian, apalagi sampai jatuh pada rayuan setan. Adik-adik percaya kan? Adik-adik mau menyerahkan hidup kepada Yesus. Nah, mari kita buktikan dalam hidup kita sehari-hari. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengar sedikit dari pengalaman Kak Renya yang berkaitan dengan firman Tuhan ini. Kakak juga mau menambahkan sedikit poin-poin dari kitab suci tadi, di mana Yesus mengatakan, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku." Ketika mereka memberikan hati kepada Yesus dan menaruh hidup kita di tangannya, kita tahu kita akan aman dan tak ada satupun yang merebut kita daripadanya. Suatu ketika mungkin kita akan tersesat, namun percayalah Yesus akan menaruh kita kembali ke dalam tangannya dan kita akan aman dalam pelukannya. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengarkan pendalaman Alkitab. Bagaimana kalau kita bernyanyi dulu, Kak, biar benar adik-adik sekali. tadi mungkin udah bosan juga Iya, ya. benar Kak. Gimana kalau kita bernyanyi? Nyanyian kita ini nanti ditampilkan di video. Adik-adik boleh mengikutinya. Apa judulnya kayaknya? Judulnya adalah Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke adik-adik, tadi kita Ya. sudah mendengarkan pendalaman Alkitab, Iya, benar sudah sekali, Kak. mendengarkan isi dari
Sabda Tuhan hari ini kita akan bermain games. Kalau Nah. adik-adik tadi mendengar isi apa bacaan firman Tuhan tadi, apa yang dibacakan oleh Kak Enya pendalaman tadi dan Iya. kakak, pasti adik-adik tahu juga Iya, benar sekali, jawabannya. Kak. Gimana kalau kita mulai kuisnya Kak Enya? Nah, tapi sebelumnya Kak, kita kasih tau dulu. Kuis kitab suci kita ini berhubungan dengan Paskah juga, Kak. Jadi, Pastinya kuis dong. kitab suci Paskah. Paskah. Nah, bagaimana kita lanjut ke pertanyaan pertama? Oke, baik. Nah, ayo adik-adik didengar ya. Pertanyaan ini pertama adalah, Buka kupingnya lebar-lebar, didengar. di mana Yesus berdoa pada malam ia ditangkap? Ya, adik-adik, kakak ulang ya pertanyaannya sekali lagi. Di mana Yesus berdoa pada malam ia ditangkap? Nah, kakak akan kasih choice-nya juga nih. Yang pertama ada di Bukit Zaitun, yang kedua ada di Bukit Golgota, yang ketiga ada di Bait Allah. Nah, ayo adik-adik dipikir-pikir. Sekali lagi kakak ulang, yang pertama ada Bukit Zaitun, yang kedua Bukit Golgota, dan yang ketiga Bait Allah. Yo adik-adik. Nah, kira-kira Kak, Oke, kira-kira. kita langsung kasih tahu jawabannya atau nanti aja? Oke, nanti bakal tampil deh kak di layar jawabannya. Oh iya apa. ya benar ya. Oke. Oke, kita next pertanyaan aja ya kak ya. Oke. Pertanyaan kedua, berapa kali Yesus dicambuk sebelum ia disalibkan? Pilihannya 38 kali. Yang kedua 39 kali, dan yang ketiga 40 kali. Ayo adik-adik, berapa kali Yesus dicambuk sebelum ia disalibkan? Kak Cira tahu nggak jawabannya? Tahu nggak ya kak? Aduh, Iya. Kayaknya kalau kayak ini saya juga nggak tahu ya jawabannya. Beti ya kan? Iya. Oke, kita lanjut ke next pertanyaannya yang ketiga. Siapakah nama penjahat yang dibebaskan sebagai pengganti Yesus? Pilihannya yang pertama ada Barabas, yang kedua kedua ada Barnabas, yang ketiga ada Bernardus. Bernardus. Jangan salah loh ini ya. Iya. Yang pertama itu Barabas, yang kedua Barnabas, yang ketiga Bernardus. Ya, Bernardus. Ya, itu dia. Ayo siapa? Siapa? Nggak tahu nggak? Tahu dong kak, ini Kayak paling gitu. gampang. Oh, ini paling gampang Iya, ya. paling gampang ya kak. Kita lanjut Oke, ke pertanyaan next selanjutnya. pertanyaan keempat. Ya. Benar ya kak, pertanyaan keempat ini kan nggak salah Ya. kok kan? Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, siapakah yang menolong Yesus membawa kayu salibnya ke atas bukit Golgota? Yang pertama. Ada Simon orang Zelot, Kedua. Simon dari Kirene, Yang ketiga. Simon Petrus. Nah, ayo siapa? Kita ulang lagi ya. Simon itu Iya, semua sebenarnya. Simon ya. Cuman beda belakangnya. Iya, dari asal-asal gitu kayaknya. Betul. Pertama tadi apa? Simon orang Zelot. Yang kedua Simon dari Kirene. Dan yang ketiga Simon Petrus. Ayo adik-adik. Kayaknya tahu juga jawabannya kak. Iya ya. Udah gatal Ini kalau kita sering tablo ya pasti tahu lah ya kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa arti INRI yang ada di salib Yesus? Waduh, ini yang agak susah-susah gampang. Pilihan pertama apa Kak Cila? Inilah Raja Agung, Yang kedua inilah Raja Dunia, dan yang ketiga. inilah Raja orang Ya. Yahudi. Nah, kita ulang lagi ya pilihannya Kak. Yang pertama, Inilah Raja Agung. Yang kedua, inilah Raja Dunia. Dan yang ketiga, inilah Raja orang Yahudi. Ayo adik-adik. Ini udah gampang ya. Ini kalau pertanyaannya udah gampang banget ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang pertama sekali melihat Yesus setelah kebangkitannya? Pilihan yang pertama ada Maria, Ibu Yesus. Yang kedua, Maria dari Betania, dan yang ketiga. Maria Magdalena. Nah, kita ulang pilihannya. Yang pertama Maria Ibu Yesus, Maria dari Betania, dan yang ketiga Maria Magdalena. Ayo nih adik-adik. Gampang banget loh ini. Oke, kita next saja lagi kak. Yo. Pertanyaan selanjutnya. Siapa murid Yesus yang ingin mencucukkan jarinya ke bekas luka paku di tangan Yesus? Pilihan pertama ada Andreas, kedua Thomas, dan yang ketiga Filipus. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama Andreas, yang kedua Thomas, dan yang ketiga Filipus. Ayo
Ayo adik-adik. Kalau ini udah tahu lah ya Kak ya. Pasti tahu. Kalau apalagi yang sering nonton filmnya nih. Yes, Oke, benar sekali. kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa nama danau tempat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Pilihan pertama ada Danau Tiberias, Yang pilihan kedua ada Danau Genesaret, Dan yang ketiga ada Danau Galilea. Ayo, yang mana adik-adik? Yang pertama Danau Tiberias, Yang yang kedua, kedua Danau Genesaret, dan yang ketiga Danau Danau Galilea. Galilea. Yuk, nih yang mana nih? Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Nah, Yesus adalah seorang gembala yang mengenal domba-dombanya. Siapakah domba-dombanya itu? Waduh. Yang pertama, Murid-murid Yesus, kedua, pengikut Yesus, dan yang ketiga. orang berdosa. Nah, ayo kita ulang. Yang pertama, murid-murid Yesus, pengikut Yesus, dan orang berdosa. Silahkan pilih mana Nah, itu. yuk adik-adik, mana jawaban yang benar? Jeng jeng jeng. Oke, the last pertanyaannya. Ya, betul sekali. Ini Pertanyaan terakhir. Pertanyaan paling the last gampang question. banget dong ini. Oke. Bacaan yang dibacakan tadi tentang Yesus gembala yang mengenal domba-dombanya adalah dari Injil. pilihan pertama ada Markus, yang kedua Yohanes, dan yang ketiga Lukas. Yang pertama Markus, Yang kedua kedua Yohanes, dan yang ketiga Lukas. Ayo yang mana yo? Jeng jeng Ini paling gampang banget sih Kak. Ya. Oke adik-adik, Kita sudah menyelesaikan kuis kita ya Kak. benar. Kakak harap dengan adik kuis yang kita berikan ini pengetahuan adik-adik tentang Paskah Iya, benar semakin sekali, Kak. bertambah. Yang tadinya tidak tahu jadi Menjadi tahu, tahu. yang tadinya penasaran jadi mengetahuinya lagi. Iya, benar sekali, Kak. Oke adik-adik, selesai kuis kita sampai di sini, kita akan melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Oke adik-adik, sekarang kakak akan mengasih rangkuman dari kegiatan kita mulai dari baca Alkitab tadi hingga kita bermain kuis kitab suci tadi. Nah adik-adik, rangkuman kegiatan kita hari ini adalah Yesus mengajak kita agar kita selalu percaya kepadanya, menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, sehingga kita pasti aman di dalam tangannya. Karena itu kita harus selalu menyerahkan semua kerja dan karya kita kepada Yesus. Caranya, kita berdoa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan seharian kita, bahkan dalam setiap kerja dan langkah kita. Betul sekali adik-adik. Kakak mau rangkuman tadi adik-adik ingat ya, dan laksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke Kak Renya, kita akan berdoa permohonan. Kakak mau adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, tidak ada yang ribut. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Kini kami hendak menanggapi sabdamu lewat doa-doa permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Ya Yesus, Gembala kami, Engkau mengajarkan kami untuk menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tambahkanlah iman dalam diri kami, supaya selalu percaya kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, Gembala kami, Engkau rela mengorbankan diri hingga wafat di kayu salib untuk keselamatan kami. Berilah kami keberanian seperti halnya Engkau dalam menghadapi rasa takut dalam hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur atas kemampuan yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami agar memiliki sikap selalu ingin menolong orang lain di dalam hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, Gembala kami yang baik, ajarilah kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu percaya bahwa kami aman di dalam tanganmu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak akan memberikan perutusan aksi nyata di mana dalam minggu ini dan dalam tema minggu kita ini kita diajak untuk lebih rajin berdoa. Yakin pada setiap pekerjaan yang hendak dilakukan, bukan hanya doa sebelum dan sesudah makan atau tidur, tapi dalam setiap kita memulai kegiatan kita, setiap kita memulai pekerjaan kita, dan setiap kita mengakhiri segalanya. Kita harus selalu berdoa, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, terlebih percaya apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu selama kegiatan kami. Bantulah kami untuk melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami sehari-hari, lewat niat-niat yang akan kami kerjakan. Semoga lewat kegiatan Minggu Gembira ini, kami semakin mampu mempercayakan diri kami kepadamu. Bantulah kami untuk melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, nggak terasa Kak Renya, kita akan berpisah nih dari adik-adik. Tapi nggak apa-apa, kita yakin nanti di Minggu Gembira selanjutnya kita akan bertemu ya Kak Renya ya. Benar sekali Kak. Oke Kak Renya, sebelum kita berpisah nih dan sebelum kita mengucapkan salam perjumpaan, kita juga akan bernyanyi nih Kak Renya. Berhubung lagu ini adalah lagu yang sangat aktif, gembira juga. Iya, pastinya. kakak ajak adik-adik kembali untuk berdiri dan bergoyang bersama dengan lagu. Yaitu lagu apa Kak? Dip, dip, dip. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.